Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama Rizky Motor lagi ya. Untuk kesempatan kali ini di sini kita ada pasien GL ya, CB. Di sini untuk CB di sini yaitu kendalanya itu ada suara kasar ya, bunyi kasar di bagian mesinnya. Kita coba hidupkan dulu. Dan di sini yang punya itu mengeluhkan di bagian mesin bagian atasnya itu ada suara kemericik ya. Di sini kita prediksikan sih kemungkinan di bagian atas ya, yaitu antara kemungkinan di bagian temlar ataupun juga noken as ataupun juga mungkin as temlarnya ya. Karena di sini suaranya di bagian atas. Kata yang punya waktu beberapa hari yang lalu katanya sudah disetel untuk bagian klepnya, tapi ternyata untuk suaranya itu masih ada. Oke, kita sama-sama cek untuk hidupnya dulu ya. Bagaimana untuk suaranya, kita cek dulu. Di sini juga untuk selangnya juga putus ya, aduh patah untuk per selangnya. Maaf, kurang langsam, kita hidupkan lagi. Untuk di bagian atasnya ada suara kasar gitu ya. Dari sebelah kiri kita cek. Kalau kita gas rasanya gimana coba? Kalau kita gas malah kayak suaranya itu tambah ya, tambah kenceng. Jadi pada waktu ditarik itu tambah ada suara ketukan lebih keras. Oke, di sini kita cek dulu untuk bagian apanya yang kira-kira bunyi di bagian atasnya. Kita akan coba cek satu persatu ya. Oke, sebelumnya silahkan di like ya, share, dan juga subscribe yang belum. Kita lanjutkan. Kita coba cek untuk bagian timingnya ya. Kalau dilihat dari bagian rantai ketengnya ini masih kondisi kencang Mas Bro ya. Biasanya kalau misalkan posisi kendor, kalau kita tekan seperti ini akan kayak kendor, tapi ini kenceng. Kemungkinan bukan di bagian rantai ketengnya ya. Kita cek untuk yang lainnya dulu. Oke, kita cek dulu untuk bagian posisi klepnya ya. Kita topkan dulu. Untuk yang sudah tahu bisa ditopkan lewat bagian selahnya ini ya. Itu caranya kita tekan. Nah, posisi yang paling keras lalu sampai habis, berarti posisi sudah top seperti ini. Jadi posisinya sudah top ya posisinya. Kita lihat di sini. Pakai lampu. Nah, di sini kita cek ya, tuh. Untuk bagian klepnya kenceng Mas Bro. Untuk masuknya kita cek juga di sini kenceng. Di sini kamret atau rantai keteng kenceng ya. Sudah kita cek juga di bagian klepnya kenceng. Terus apanya?
Oke, silahkan ditebak-tebak dulu apanya yang kira-kira rusak. Di sini tadi kendalanya pada waktu digas itu sudah kericik ya, tapi begitu ditambah gasnya ini akan tambah kencang. Oke, perkiraan sih di bagian atasnya. Oke, untuk selanjutnya akan saya bongkar ya, kita turunkan mesinnya dulu, nanti kita cek bongkar bagian kopnya apanya yang kira-kira berkendala. Oke, dilanjut terus, jangan di skip ya, simak sampai habis. Oke, di sini mesin sudah saya lepas ya, dan sudah saya turunkan. Sekarang kita tinggal mau ngecek di bagian kopnya ya, sudah kita turunkan, tinggal saya mau bongkar bagian gigi timingnya. Bautnya sudah saya lepas ya, tinggal gigi timingnya seperti ini. Gear sprocketnya kita lepas dulu. Nah, di sini ada titiknya ya, bisa dicek di sini. Ada titiknya atau kan? Ada titiknya. Oke, setelah dilepas bautnya, di sini kalau misalkan itu kita tali ya, pakai tali bisa dikalar, kalaupun juga tidak dipegangin dulu biar nggak lepas. Nah, ini sudah terlepas ya. Lalu nanti kita cek bagian atasnya. Kita cek dulu di bagian luarnya ya. Biasanya kalau kita goyang seperti ini biasanya nggak kocak. Ini emang nggak kocak, berarti kemungkinan lahar kocak, lahar noken as tidak kocak. Oke ya, lahar noken as tidak kocak. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti di bagian noken asnya atau di bagian tonjolan noken asnya itu nanti kemungkinan aus atau enggak ya. Nanti setelah dibongkar ini dibelah dulu nanti. Jadi ini hanya ngecek dari luarnya, terus dicek di bagian ininya, kelihatannya sih aman-aman saja. Jadi kayak masih kenceng ya untuk labnya, tapi kok pada waktu ditarik itu kayak suara kasar itu, kerak. Kalau langsam itu ada bunyi tapi nggak begitu parah. Cuman parahnya kalau posisi lagi ditarik gas ya, tarik gas itu ada bunyi kerak, tambah kencang suaranya. Oke, setelah dibongkar nanti baru mungkin bisa kelihatan apanya. Oke, dilanjut nanti ya. Dan selanjutnya akan kita buka aja dulu ya. Jadi untuk posisi dalamnya di sini seperti apa ya? Karena kemarin di sini kita cek untuk bagian nokennya itu masih kondisi kenceng ya. Biasanya karena lahre goyang ini akan goyang, tapi ini enggak. Kita coba untuk buka dulu aja. Ini sudah saya kendorin. Ini bautnya gantian ya, yang seharusnya di sini biasanya kalau tidak menggunakan L itu menggunakan flancy ya, flancy 8 10 ya. Oke, seperti ini. Jadi di sini untuk belahan bagian kop atas dan bawahnya kita buka ya, kita ketok. Setelah kita ketok, kita angkat dulu untuk bagian. Nah, di sini untuk belahannya seperti ini. Nah, kita bisa cek untuk bagian atasnya.
pakai lampu biar agak jelas ya. Ya, bisa dilihat di sini. Nah, seperti perkiraan saya ya untuk kemarin, kalau nggak temlarnya kena, noken asnya kena. Betul nggak ini ya? Tuh ya. Nah, ini. Di sini legok ya Mas Bro ya. Di sini untuk bagian temlernya kena. Jadi otomatis nanti misalkan pada waktu putaran tingginya ini akan kasar ya, kasar. Di sini untuk putaran bawahnya saja udah ada klitik-klitik, apalagi untuk atasnya. Jadi kemarin sudah dicoba ya. Jadi untuk posisi putaran bawahnya itu sudah ada suara berisik, apalagi ditambah kalau tuh RPM tinggi. Ini kasar ya, kasar banget. Oke, ini baru temlernya. Terus untuk bagian pengecekan as temlernya bagaimana? Nah, kita cukup goyang seperti ini aja, kanan kiri, ataupun juga naik turun harus dipegang sana, naik turun. Kalau ini kanan kirinya ini aman. Nah, di sini insya Allah aman untuk asnya. Jadi yang aus itu di bagian temlernya. Terus kita lihat di sini bagian bawah sana. Ya, kita lihat di sini, kita cek nokennya. Ya, bisa dilihat seperti ini tuh ya. Karena di sini untuk templernya kemakan atau aus, otomatis juga di bagian nokennya juga kena juga ya. Jadi ikut aus juga tuh ya. Ini seperti ini. Nah, tuh kemakan. Walaupun belum terlalu parah banget ya. Kalau dilihat sih kayaknya sudah pernah ini ya, udah pernah dibenerin ini kayaknya, sudah pernah dipopok. Ya. Di sini sudah kita belikan untuk nokennya ya di sini ya. Di sini kita pakai yang punya GL 100 ya, bukan punya Mega Pro. Di sini kemarin panjang, cuman kita potong ya. Terus di bagian ininya juga kita bubut lagi karena kita ngepaskan lahar yang lama ya. Jadi nanti untuk dudukannya supaya pas. Nah, gitu. Oke. Kita bandingkan dulu. Jadi di sini untuk posisinya ini yang baru. Nah, di sini untuk bagian noknya itu sudah masih bagus seperti ini. Kita bandingkan sama yang lama. Nah, seperti ini Mas Bro. Ini ya. Yang lama di sini untuk bagian liftnya atau di bagian atasnya ini tergerus ya, kena tuh ya. Nah, otomatis di sini akan menyebabkan pembukaannya tentunya akan lebih dikit. Nah, terus di samping itu juga di sini bekasnya itu sudah bekas tambalan, jadi sudah ditambal terus mungkin dibubut lagi. Oke ya, seperti ini. Kalau nanti akan kita pasang. Terus juga di sini temlarnya seperti ini. Nah, ini ya, kemarin belum saya lepas untuk posisinya. Nah, tuh bisa kita lihat ya di situ ya. Nah, ini. Nah, seperti ini ya, tuh ya. Oke. Kita gunakan NPP ya di sini untuk pelatuknya, pelatuk klepnya atau temlar ya. Kita buka aja.
Kalau kita gunakan ini juga sudah lumayan ya Mas Bro ya, kalaupun juga tidak menggunakan asli, kita bisa pakai merek ini sudah lumayan bagus ya untuk Mas Bro. Bentuknya seperti ini punya, kita lihat di sini GL Pro ya, GL Pro. Ya. Kita lihat di sini untuk posisi yang masih aslinya seperti apa, juga mungkin ada yang penasaran seberapa sih ataupun bagaimana posisi yang masih utuh tuh ya, masih utuh. Kalau di sini ini ya, di sini tuh tipis, ini kena itu ya, kena tonjolan nokenasnya jadi lekuk. Mungkin di sini masih ada yang tanya, Mas kok bisa kena atau kemakan seperti itu, kenapa? Di sini karena pelumasan di bagian atasnya ya, mungkin oli dari bagian mesin ke atas itu kemungkinan tidak maksimal, sehingga masuk di bagian atasnya di sini itu tidak banyak, sehingga untuk pelumasan di bagian noken as templarnya itu kurang, sehingga aus seperti ini Mas Bro ya, seperti ini. Oke, nokennya sudah baru, templarnya sudah baru, kita tinggal pasang-pasang. Kita lihat di sini ya, kemarin ini saya lupa, jadi tidak ngecek di bagian pennya. Pen templarnya di sini sudah mulai agak longgaran Mas Bro. Ini ya, jadi untuk ini pen templar. Kita lihat di sini, kalau kita raba, kalau dilihat di sepintas seperti ini tidak begitu kelihatan ya. Ya, cuman ada bedanya di bagian pinggir sini sama tengah. Ini agak beda. Terus kita raba seperti ini. Nah, kita raba di sini di bagian pinggir ini, itu yang masuk di bagian ini Mas Bro ya. Jadi kita masukkan ke sana. Nah, ini yang di bagian ujung sana. Ini sudah mulai kayak pingget, kalau kita bilang pingget alias sudah aus ya Mas Bro ya. Ini nanti takutnya bunyi ini. Terus yang satunya lagi kita raba juga di sini. Ini juga sudah mulai yang satu juga sama di sini Mas Bro. Tuh ya, kelihatan di sana. Tuh kelihatan ya di sini. Nah, di sini juga kita bisa cek, kita goyang seperti ini atau kita sentil seperti ini. Ini akan bunyi tik tik tik. Nah, jadi sedikit, cuman tetap ada kelonggaran Mas Bro di bagian ini ya. Jadi ada kocak-kocaknya dikit. Oke. Karena di sini sudah ditunggu ya sama yang punya. Ini saya tidak ganti dulu, bagaimana nanti. Apakah ada bunyi apa enggak? Syukur-syukur enggak bunyi. Nanti mudah-mudahan enggak bunyi. Ini walaupun kita pasang di sini agak ada kocaknya dikit ya. Ini ya. Ada kocaknya dikit. Seperti ini. Oke, pasang-pasang aja lah ya. Nanti bagaimana? Apakah bunyi apa enggak? Oke, dilanjut. Di permukaan bagian atasnya ya, di bagian headnya, untuk belan atasnya, sebelum kita pasang kita letakkan dulu ya, gunakan amplas yang ada tatakannya lurus ya, jadi lurus, supaya rata, jadi nanti nggak lekuk-lekuk. Terus ditambahkan di sini kemungkinan karena permukaannya sudah tidak rata seperti pada yang
baru ya, kita gunakan lem, kita gunakan, kalau saya ini pakai ribbon sealer. Nah ini kita lapisi lem, nggak usah terlalu tebal ya, tapi merata, jadi nanti untuk mencegah kebocoran di bagian atasnya. Ya, dikit-dikit aja, nggak usah terlalu banyak. Kalau perlu jadi permukaan atas bawahnya boleh, yang penting nggak terlalu ini ya, jangan terlalu banyak. Seperti ini, kita ratakan seperti ini. Nah, merata ya. Oke, seperti ini sudah rata semuanya. Lalu nanti kita pasang ya. Kita pasangkan. Di sini kita tidak pasang langsung ya, jadi untuk noken saya pasang belakangan. Jadi kan kadang ada yang bagian kopnya pemasangannya utuh ya, terserah lah, tinggal senengnya dewek lah ya, sesuka-sukanya. Kalau saya nggak langsung, cuman di sini belahan dulu, lalu kita pasangkan seperti ini. Kita cek di sini ada bus ya di bagian baut ini, kanan kiri, sebelah sini sebelah sana ada. Kalau sudah, kita pasang seperti ini. Dipaskan. Nah, di sini kalau sudah masuk busnya, ini akan rapat di bagian belahannya, kanan kiri rapat. Oke, kita tinggal baut-baut, nanti kita cek lagi kalau sudah kita pasang. Cek sound di sini untuk CB ya, sudah diganti untuk noken nas dan templarnya. Kita lihat di sini untuk suaranya sekarang lebih halus ya Mas Bro ya. Untuk kemarin pada awal ya, sebelum diganti, ini ada suara kasar di bagian atasnya. Coba kita player ya. Tambah halus sekarang Mas Bro ya. Oke, begitu saja untuk cek soundnya ya, untuk
tadi CP-nya sudah dicek, suaranya sudah halus ya. Di sini tadi juga untuk peredaran olinya sudah dicek, sudah naik, ya mudah-mudahan tidak berkendala lagi dan tidak aus lagi. Oke, di sini penggantian noken as dan temlar untuk CP ya, basic GL sudah selesai dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe buat semuanya aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.